Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Seperti yang sebelum kita sampaikan, hari ini kita ada jadwal eh, presentasi ya terkait eh, tema kita yaitu pengaruh dan penyalahgunaan internet. Sebelumnya di sini hadir ada 8 orang ya teman-teman dari Karang Taruna. Nah, langsung aja kita langsung mulai presentasinya. Oke. Yaitu pengaruh dan penyalahgunaan internet. Sebelumnya kita dari kelompok 10 yaitu dari Muhammad Miftahul Ramadan, Muhammad Eko Febrian, Muhammad Fazrian, dan Zikrillah. Nah, untuk materi pertama akan disampaikan oleh teman saya yaitu Zikrillah. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semua teman-teman. Kedengaran nggak suaranya? Kedengeran. Kedengaran ya. Sekarang kita bahas apa itu internet ya, internet sehat. Bang boleh di sampingin itu ya, layarnya biar kebaca. Nah, apa itu internet? Teman-teman semua pasti tahu internet kan? Nah, internet sendiri telah menjadi bagian penting dari kehidupan kita sehari-hari. Nah, setiap harinya kita menggunakan internet untuk mencari informasi, berinteraksi dengan orang lain, berkomunikasi, belajar, dan masih banyak lainnya. Tidak dapat disangkal bahwa internet membawa manfaat bagi kehidupan kita, tetapi juga memiliki dampak negatif. Penggunaan internet yang berlebihan dan salah dapat membawa konsekuensi yang mengerikan, terutama untuk anak-anak dan remaja. Karena itu, penting bagi kita untuk menyadari dampak negatif yang dapat menimbulkan oleh penyalahgunaan internet. Oke, samping lagi, Bang. Nah, sekarang kita masuk ke tips bijak menggunakan internet. Ada beberapa tips bijak yang berguna untuk internet ya. Yang pertama adalah menjaga kerahasiaan data pribadi kita. Pengguna internet harus waspada ketika diminta untuk membagi data pribadi melalui internet karena rawan disalahgunakan, misalnya untuk pinjaman online yang tidak terdaftar OJK dan masih banyak lainnya. Yang kedua adalah amankan password. Nah, jangan membagikan password pada siapapun. Pastikan password sesuai yang disarankan serta gunakan akun ganda. Sekarang yang ketiga. Yang ketiga adalah waspadai permintaan kode OTP. Nah, kode ini yang sangat penting. Permintaan kode OTP yang masuk ke ponsel kalau kode OTP yang masuk ke ponsel Anda jangan langsung diterima. Kalau yang tidak tahu. Yang keempat adalah berpikir ulang sebelum posting. Perhatikan jika kata-kata yang ada. Perhatikan jika kata-kata yang sekian. Foto seseorang, apalagi foto wajah, wajib dulu, baru kita posting. Banyak yang pelanggaran gitu memposting foto orang, tapi tidak meminta izin dulu. Itu adalah suatu hal yang sangat salah juga ya, sangat tidak dibolehkan. Yang kelima adalah hati-hati membagikan link. Jangan membagikan artikel atau berita hanya dengan membaca judul tanpa baca isinya, atau menghindari hoax yang bisa mengadu domba pembaca.
umum. Apa dikenakan itu. Dan apabila itu yang perasaan orang lain akan dikena pasal pembuatan tidak menyenangkan. Yang kedua adalah hindari pornografi. Coba di samping lagi, Bang. Nah, sekarang yang ke-8. Yang ke-8 ini adalah batasi selfie dan selfie. Nah, foto wajah merupakan konten internet yang paling banyak dicuri dan disalahgunakan. Apalagi kita memposting wajah kita sendiri, itu bisa saja dicuri wajah kita untuk disalahgunakan. Kayak misalkan kayak pinjaman online itu bisa juga yang kadang diutamakan kayak wajah gitu, itu bisa juga itu. Intinya hati-hati kita mengupload foto ataupun apa aja lah itu kan. Yang ke-9 adalah menggunakan umpan. Nah, semakin hari caci maki di internet, di mana-mana terutama di media sosial. Semakin kasar dan mengandung kebenaran. Nah, itu jangan mudah terpengaruh. Banyak sekarang kita buka di internet maupun di sosial media manapun, banyak tuh yang mengandung unsur-unsur cacian gitu. Itu sangat tidak dianjurkan ya dalam menggunakan internet. Itu suatu hal yang sangat salah itu. Karena itu salah satu kunci yang mengandung kebencian dengan kata kasar. Sekarang yang ke-10. Oke. Yang ke-10 ini adalah ingat waktu. Seimbangkan waktu di depan layar dengan aktivitas fisik, ibadah, dan keluarga. Jangan buang-buang waktu di internet. Misalkan kalau lagi kita pagi gitu, bangun pagi, kalau bisa habis bangun jangan langsung dicek handphone gitu, ataupun apa itu. Itu salah satu hal yang tidak bagus juga gitu. Misalkan kita kayak main handphone, itu juga kita harus mengatur waktu. Kadang ada juga pas lagi jam makan, mereka lagi main internet, bahkan mereka lupa makan, ada juga kayak gitu. Bahkan sholat aja gitu, sampai lupa dia dinanti-nantiin gitu. Saking lalainya di internet gitu ya, apalagi scroll-scroll TikTok dan masih banyak lainnya. Itu sangat berbahaya. Oke, sekarang lanjut lagi Bang. Sekarang lah kita bahas tentang fungsi internet. Nah, internet sendiri merupakan sebuah jaringan yang berfungsi untuk menghubungkan antara satu media elektronik dengan media lainnya. Jaringan komunikasi inilah yang akan mentransfer data secara tepat dan cepat melalui frekuensi tertentu. Internet dapat menghubungkan hampir seluruh dunia. Orang-orang yang memiliki minat yang sama dalam perhubungan internet ini mungkin kita berkomunikasi saat itu juga dalam sekejap. Kita bisa berkomunikasi dengan singkat, meski terpisah jarak jauh. Apalagi sekarang misalkan kita nelpon lagi perlu seseorang, udah bukan seperti zaman dulu lagi ya, ngirim-ngirim surat. Itu bukan lagi. Zaman sekarang kan zaman serba canggih, dalam sekejap, dalam waktu hitungan detik langsung tersampai itu, langsung tercapai pesan singkatnya. Tidak harus mengirim surat dulu. Karena saking canggihnya internet. Oke, sekarang kita bahas. Baik, saya lanjutkan. Berarti cuma sekian. Sekarang lanjut dengan teman saya, Maman Fajrian. Ya, silakan. Ya, baik, saya lanjutkan dampak positif dan negatif penggunaan internet. Dampak positif dan negatif penggunaan internet. 1. Mudah dalam komunikasi. Internet mampu menyambungkan satu daerah ke daerah lain, meskipun jaraknya sangat jauh. 1. Keuntungan yang dapat dari internet. Melalui internet, kita bisa berkomunikasi dengan orang lain yang berbeda kota maupun negara. 2. Mudah mencari informasi. Hampir semua informasi dapat kita cari melalui internet. Memudahkan pekerjaan dalam bekerja dan siswa belajar. Informasi yang dikemas di internet beragam, mulai dari tulisan, foto, sampai video. Semua bisa kita cari dengan kepentingan masing-masing. 3. Mudah bertransaksi bisnis. Di era digital ini banyak bekerja
banyak pekerja yang dialihkan melalui internet. Salah satunya adalah bisnis. Saat ini banyak bisnis dari berbagai bidang yang berjalan melalui internet. Oleh karena itu, transaksi bisnis makin mudah dan menguntungkan bagi pengusaha maupun pelaku bisnis. Nah, apalagi jika kamu merupakan seorang pembisnis UKM yang saat ini masih kebingungan untuk memasarkan produknya. Melalui internet, kamu dapat melakukan berbagai cara promosi yang efektif, menyesuaikan dengan produk yang kamu tawarkan. Dampak negatif penggunaan internet memicu kecemasan dan kesedihan atau depresi. Remaja yang menghabiskan sebagian besar waktunya di dunia maya secara bertahap menarik diri dari dunia nyata. Mereka tergantung pada internet untuk merasa optimis, diterima dan didengarkan. Lalu ketika mereka tidak dapat mengakses internet, mereka mulai mengalami kecemasan dan kesedihan dan depresi. Tidak bisa mengatur waktu. Mereka menghabiskan sebagian besar waktu mereka untuk menjelajah atau bermain game alih-alih melakukan apa yang seharusnya mereka lakukan. Ini dapat menimbulkan dampak negatif karena membuat mereka tidak menyadari bahwa lama waktu yang mereka habiskan untuk menggunakan internet. 3. Kurang tidur. Sebagian besar anak-anak remaja saat ini memiliki smartphone dan tablet yang mereka bawa ke manapun mereka pergi dan bahkan ke tempat tidur. Mereka juga menggunakan perangkat ini internet sebelum tidur untuk mengetahui apa yang terjadi di sekitar mereka. Isolasi sosial. Remaja yang menghabiskan banyak waktu di internet cenderung memiliki bagian dari satu atau beberapa komunitas online. Mereka akhirnya mengembangkan persahabatan dekat dengan banyak orang. Untuk tetap terhubung dengan orang-orang ini, ia harus tetap online selama berjam-jam dan seringkali berakhir dengan perasaan terputus dari keluarga, teman-teman di dunia nyata. 5. Ketidakjujuran dan kebohongan. Dampak negatif lainnya dari penggunaan internet berlebihan adalah memicu ketidakjujuran dan kebohongan. Remaja yang kecanduan internet mungkin mengerti bahwa mereka memiliki masalah. 6. Perubahan suasana hati. Remaja yang kecanduan internet menggunakan internet untuk mengurangi stres dan meningkatkan suasana hati mereka. Mereka merasa senang ketika terhubung dengan internet. Namun jika mereka menggunakan internet ketika tidak dapat mengaksesnya, mereka menjadi murung, jengkel, dan marah. Sudah. Ya, akan dilanjutkan oleh saya. Selanjutnya, cara mengatasi dampak negatif internet. Yang pertama adalah edukasi sejak dini. Yang kedua, pengawasan orang tua dan jalin hubungan yang baik dengan anak. 3. Menyaring semua informasi yang diterima. Yang keempat, jangan mudah percaya sama orang yang tidak dikenal. Yang kelima, batasi penggunaan internet dan waktu penggunaan internet. 6. Menggunakan pengaturan untuk menyaring situs-situs dewasa. Selanjutnya adalah latar belakang
Saat ini masyarakat telah dimanjakan dengan berbagai macam fitur yang ada di dalam smartphone, diantaranya adalah adanya jaringan internet yang mampu mengakses dengan praktis dan cepat. Internet sangat berkembang pesat dan mudah digunakan bagi anak-anak hingga orang tua. Internet sangat digemari karena memiliki banyak manfaat bagi masyarakat. Selain sebagai media informasi, diharapkan internet juga digunakan sebagai media pencari informasi, media pembelajaran, transaksi online, bahkan sebagai media untuk menjalin pertemanan dengan orang lain. Namun pada kenyataannya, manusia tidak mampu terlepas dari internet karena mereka lebih asik dan menemukan sesuatu yang baru dalam internet yang membuat sebagian orang mengalami kecanduan internet. Selanjutnya, saat ini sudah tidak asing lagi dengan istilah email, Facebook, Twitter, BBM, WhatsApp, pet, Instagram, dan sebagainya. Istilah tersebut merupakan sebagian fitur atau pemanfaatan yang ada di dalam internet. Sebaiknya banyaknya manfaat yang ada pada internet membuat penggunaan internet semakin meningkat setiap tahunnya. Perlunya sosialisasi kepada kaum muda milenial tentang dampak penyalahgunaan internet akan dapat mengurangi munculnya dampak negatif dari internet. Paling tidak, menyadarkan dalam memanfaatkan teknologi melalui media sosial ke arah yang positif sehingga dapat mengurangi tindakan yang dapat merugikan diri sendiri maupun orang lain. Ya, sekian dari saya. Kembali lagi kepada Tadi udah kita sampaikan ya untuk presentasinya. Mungkin teman-teman di sini ada yang mau bertanya. ya, silakan. Nah, kalau nggak ada yang mau nanya, gimana nih? Kita tutup apa? Langsung ditutup. Ya udah, kalau nggak ada yang mau tanya, mungkin sekian sosialisasi dari kami tentang pengaruh dan penyalahgunaan internet. Nah, semoga apa yang tadi kita sampaikan dapat bermanfaat buat teman-teman semua ya dalam berinternet. Oke, terima kasih atas waktu yang telah diluangkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.